Halo guys, David sini dan ini adalah Samsung Galaxy A02, HP entry level lagi. Kali ini punyanya Samsung. HP ini beda sama Galaxy A02s yang kemarin udah pernah kita bahas ya. Jangan kebalik, yang kemarin itu Galaxy A02s yang harganya sekitar 1,8 sampai 1,9 juta. Kalau yang Galaxy A02 ini harga resminya di 1499 juta, bisa selisih sampai 400-500 ribuan. Jadi posisi Galaxy A02 ini jelas di bawah saudaranya yang punya huruf S. Kalau misalnya Anda beli nih HP di masa flash sale, selisihnya bakal tambah jauh lagi karena pas lagi flash sale sampai tanggal 21 Februari nanti ada potongan 50.000. Buat HP yang udah murah gini dipotong 50.000 itu lumayan berasa. Kalau beli yang 10 juta baru 50.000 tetap berasa juga sih ya. Duit ya duit lah. Terus di dalam paket penjualannya ini ada gratis earphone original Samsung senilai 149.000 dan ada paket bundling Max Telkomsel yang per bulannya itu dia ada ngasih kita kuota 8,5 giga selama setahun. Jadi totalnya 102 giga dengan harga 50.000 per bulan. Itu lebih murah daripada kuota reguler sih. Soalnya pas saya cek yang biasa itu 63.000 dapatnya 7 giga. Jadi 8,5 50.000 itu lumayan lah. Ya semoga kualitas HP ini bisa semenarik paket bundlingnya lah. Kalau dari speknya kedengarannya udah lumayan pas karena pas saya baca langsung ke RAM-nya karena biasanya itu masalah HP entry level. HP ini udah punya RAM 3GB dan internalnya 32, jadi kerasa lumayan pas dan itu cuma satu-satunya varian ngomong-ngomong. Jadi kita nggak usah banyak ya pusing ada 4GB atau yang keberapa. Satu varian dan harganya juga satu jenis doang. Kita langsung lihat kotaknya aja. Di sini ada tulisan Galaxy A02. Ada kelihatan ini variannya warna hitam, ini yang denim black, ada satu lagi yang namanya denim grey, jadi ada dua pilihan warna. Ini bagian depannya ada sedikit kelihatan ngintip sedikit ada logo Samsung juga, dan di sebelah kiri ini agak beda dari kotak Samsung yang biasanya ini ada tulisan Galaxy gede. Mungkin tren 2021 kotaknya Samsung kayak gini semua ya, soalnya di Galaxy S21 juga dia Galaxy-nya gede, cuma kotak ini dia lebih tebal. Di sini ada paket Telkomsel yang tadi, yang ada bundlingnya tadi. Tentu aja nomornya nggak usah Anda telepon karena ngabisin waktu doang, karena saya nggak bakal pakein juga. Bahaya banget kalau misalnya ini saya pakai tiba-tiba malam-malam miss call kan susah ya. Di sini ada kode dari HP-nya SMA022F/DS. Ini varian yang black, ROM 32 dan RAM-nya 3GB. Sekarang langsung kita unboxing aja. Kalau buat 2021, kalau kita hitungnya dari awal Januari, ini HP Samsung yang paling murah sih. Kalau yang bener-bener mau murah semurah-murahnya ada yang A01 Core, cuma belum ada versi yang barunya lagi sih. Jadi misalnya kan orang sekarang entah ya, mungkin nyarinya maunya yang HP baru terus biar lebih update kali. Kalau misalnya dikasih HP yang setahun lalu, entah pada masih tertarik nggak kalau misalnya belinya yang baru. Kalau misalnya beli yang second itu kan masih lain cerita karena harganya pasti lebih murah. Tapi kalau yang baru, mungkin umurnya udah 5 bulan aja udah agak nggak minat, kecuali memang nggak ada penerusnya. Ini panduan singkat SMA022F/DS dan ini versi bahasa Inggrisnya. Di sini ada emailnya, di sini ada Samsung Galaxy A02 dengan 3 keunggulannya. Katanya Infinity V Display alias layar berponi, ada dual kamera, dan ada baterai. Iya, HP ini punya baterai. Yang baterainya itu kapasitasnya 5000 mAh, tapi entah kenapa nggak ditulis 5000 mAh gitu. Kan lebih keren, yang dijual kan 5000 mAh-nya, bukan baterainya. Dual kameranya ada di bagian belakang, nanti kita lihat bagian dalamnya dulu. Ada charger. Oke, di sini dia kecepatannya 5 volt 1,55 ampere. Ini ada ketulis 7,8 watt. Ini kecepatan yang nggak mainstream sih, tapi ya nggak ngebut-ngebut juga. Buat baterai 5000 mAh-nya mungkin bisa makan sekitar 3 jam buat isi sampai penuh. Dan di sini ada SIM ejector, di sini ada kabel dengan tipe ya ini belum USB Type-C, masih tipe micro B ya. HP entry level sekarang mungkin cuma HP entry level ya yang zaman sekarang nggak pakai Type-C. Kalau misalnya 2 juta atau 1,5 juta ke atas kayaknya udah pada pakai Type-C. Jadi semoga ini tahun terakhir dimana kita bisa nemuin HP dengan USB Type-C. Kalau misalnya ini udah Type-C bakal mantep banget sih. Tapi ya udahlah, di sini ada plastiknya, ada ya kletekannya. Kita langsung buka dulu. Kenceng banget. Wah, harus agak barbar juga.
Sip. Ya di sini kameranya ada 13 megapiksel dan 2 megapiksel, terus kamera depannya dia punya resolusi 5 megapiksel. Kalau dari tekstur belakangnya ini ngingetin saya sama tekstur dari Galaxy A01 Core sih, yang ada garis-garis gini, terus dia kebuatnya dari polikarbonat alias plastik. Cuma saya suka plastik yang nggak berusaha buat tampil kayak kaca tapi nggak nyampe gitu. Kalau misalnya plastiknya bisa tampil kayak kaca ya bagus, tapi kalau misalnya nggak nyampe mending nggak usah paksain. Tapi ya sekalian dibikin teksturnya matte aja, karena ini rasanya enak sih dan enak dipegang dan dia kelihatan enak buat disentuh juga. Rasanya ya ibaratnya apa ya? Embrace atau ya bangga aja sama bahan yang dia pakai. Dan di sini buat saya sukses sih. Di sini ada logo Samsung, di sini ada tulisan kecil juga. Ini mungkin kode-kodenya di sebelah kiri. Ada tombol power, ada tombol volume, di atas ada kosong, nggak ada apa-apa. Di sini ada SIM tray yang dia harusnya dukung 2 kartu nano SIM dan 1 kartu microSD. Yang uniknya, ini 2 kartu nano SIM plus 1 kartu microSD. Yang uniknya bisa ngedukung memory card sampai 1 TB. Makanya di sini saya udah sengaja beli memory card yang microSD yang 1 TB. Ini entah iseng atau enggak, karena harga memory card ini bisa 3 kali lipat dari harga ini. Jadi nggak mungkin ada orang yang pasangin memori 5 juta di HP yang harganya 1,5 juta. Tapi itu iseng aja. Soalnya ya seru-seruan aja lah. Dan lumayan unik, soalnya memang pas saya cari nggak ada HP lain yang bisa ngedukung sampai 1 TB dengan harga kayak gini. Di sini ada headphone jack, ada mikrofon, ada USB tipe micro:bit, dan di sini ada speakernya. Sekarang kita hidupin, habis itu kita langsung coba colokin. Mungkin poinnya bukan di, bang kenapa sampai 1 TB, berlebihan banget. Nggak bakal juga, ya mungkin ada 1-2 orang, ya saya satu orang pertama yang colokin, salah satu orang yang colokin microSD 1 TB di HP 1 jutaan. Dan kalau misalnya dia ngedukung 1 TB juga artinya bukan kita harus masukin 1 TB, tapi kita bisa masukin 512, 256, 128, 64, jadi lebih fleksibel. Mau kita masukin tugas sekolah, mau kita masukin gambar, mau masukin video, semuanya bisa. Jadi ya mungkin di sana ya kalau mau cari salah satu keunggulan yang unik dari Galaxy A02 ini. Atau bisa dijadiin salah satu apa ya namanya, perangkap jebakan, tipuan, decoy. Jadi orang nggak mungkin ini HP entry level paling dipakai buat setting doang, paling dipakai buat sosmedan doang. Nggak mungkin disimpan data penting tapi tiba-tiba pas dicek ada gitu kan. Ya entahlah itu. Mungkin udah level film-film mata-mata atau film James Bond kali yang kayak gituan. Sekarang kita coba setting-setting dulu. Ya kalau misalnya ini jadi hard disk, jadi misalnya kita masukin ke sini, ini jadinya hard disk 1 TB dengan ukuran kecil, yang kalau kebanting ya datanya nggak hilang. Jadi SSD mungkin, karena ini OTG jadi kita bisa colokin ke komputer juga, bisa transfer data. Ya tapi ini jadinya ibaratnya hard disk yang bisa nelpon tuh, bukan HP yang ada kapasitasnya gede. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Samsung Galaxy A02. Tadi kita udah unboxing dan sekarang kita mau lihat performanya kayak gimana, walaupun sebenarnya saya nggak ngarep terlalu banyak, lagi-lagi sama kayak pas nge-unboxing atau ngebahas HP entry level yang lain. Kalau misalnya dia bisa lancar aja, saya udah seneng banget. Dan ya bisa ngerekomenin dengan gampang. Sekarang kita coba lihat dulu. Di sini dia punya ukuran layar 6,5 inci dengan resolusi HD+. Dan kalau saya lihat, ini warnanya udah bagus. Tapi nggak, ya bukan khas Samsung yang kayak flagship atau yang 4-5 jutaan. Yang warnanya benar-benar hidup. Ini buat HP yang harganya 1,5 juta ke bawah, ini udah oke, standar. Tapi nggak bisa dibilang bagus-bagus banget. Kalau dari bahannya sendiri, pas saya pegang enak banget. Kalau dari chipsetnya sendiri mungkin ini bagian yang harus paling diperhatiin ya, karena dia pakai MediaTek MT6739W. Kalau tadi saya lihat performa dari Antutu 8-nya agak ya nggak bisa dibilang tinggi atau nggak bisa dibilang lebih tinggi dari yang lain sih. 58.199 bukan skor yang bisa dibanggain sih. Jadi kalau misalnya Anda ngarep dapetin performa yang ngebut banget dari sebuah HP Samsung Galaxy 02, mungkin bukan di HP ini ya, bukan buat main game berat, bukan buat main game
Kayak PUBG ini saya belum tes, tapi kayaknya kalau dilihat dari skornya, semoga saya dibuktiin salah. Ya ini baterainya 5000 mAh, jadi dia ngandelin baterai yang awet. Kalau layarnya HD, kombinasinya harusnya bisa ngasilin performa yang awet ya, bisa 1 hari lebih harusnya. Bisa sampai 2 hari mungkin. Settingan yang bisa kita pakai adalah smooth medium dan balance medium. Ini standar HP entry level. Cuma biasanya performa yang dia silin tiap HP beda walaupun settingannya sama. Apakah Galaxy A02 ini bisa ngasilin performa yang bisa enak buat dipakai main walaupun jelas nggak bisa buat kompetitif. Nggak ada HP sejutaan yang enak buat kompetitif sih. Tapi kalau buat fun doang, apakah asik? Kita coba tes. Soalnya PUBG kan kemarin kita udah pernah bahas tuh. Kalau lah ini ya rendernya agak lama. Lah. Tadi kayaknya tanah deh. Kok ini? Wah ini, ini nggak asik buat dipakai main PUBG karena pas baru jatuh aja. Ya ini mungkin nggak sampai 10 frame per detik. Jadi atau karena di air ya, coba di darat. Kalau di darat masih kayak gini kita langsung, ya ini nggak sampai 20 frame per detik sih, mungkin 10 frame per detik ya. Jadi kita langsung close aja, kita coba ganti Mobile Legends. Kalau Mobile Legends sih awal-awal langsung lancar ya, untungnya. Bisa high frame rate nggak ini? Bisa high frame rate kah? Nggak bisa. Adanya mode HD nonaktif. Kalau kita aktifin, dia di grafisnya yang smooth juga, jadi bukan grafis yang HD. Cuma kalau bisa dapetin performa yang lancar aja, saya udah seneng sih. Dan ini lancar nih, coba ya. Ya daripada misalnya yang kemarin ada yang mode high FPS, tapi kok ini jago. Ada yang mode high FPS. Ada yang mode high FPS tapi tetap nggak terlalu kenceng, percuma. Mending nggak usah high FPS yang sekalian aja. Nah ini lancar sih. Lancar dengan catatan frame rate-nya nggak tinggi ya. Yang penting stabil, nggak patah-patah. Kalau patah-patah baru agak susah. Coba kita cari musuh sekali lagi. Berarti Mobile Legends sekarang bisa dimainin di semua HP ya. Hebat juga. Mereka bisa optimalin padahal bagian 3D-nya lumayan banyak. Ini coba kita hajar. Wow, rame. Oke. Ini AI-nya yang gampang punya, jadi bisa double kill. Oke. Mungkin buat yang main funny baru agak susah main pakai HP ini karena dia geraknya cepet banget. Kalau pakai yang standar mah 90% hero gampang. Sip, jadi buat Mobile Legends Galaxy A02 aman. Kita nggak harus coba game yang lebih rendah lagi. Saya kirain tadi kalau misalnya Mobile Legends nge-lag, saya harus cobain yang Subway Surf atau apa yang paling enteng, tapi ternyata batasnya ada di Mobile Legends. Jadi misalnya Anda senang main ini, HP ini masih bisa. Sip, sekarang kita coba tes kameranya. Tadi saya udah ngambil sampel foto sebentar karena buat menghindarin malam. Sekarang udah jam 6:30 malam, jadi tadi sore udah ambil duluan. Kalau saya lihat di sini gambar yang bisa ditangkap lumayan tajam loh. Kalau kita lihat sini, Anda bisa lihat sendiri gambarnya sekarang. Gambarnya bisa ditangkap dengan tajam, dan pas saya pakai HP-nya pun dia pas nangkep gambar nggak terlalu banyak nunggu, nggak nge-lag lah. Pas kita tekan tombol kamera, dia bisa langsung ngambil gambarnya dengan nggak instan juga, tapi nggak sampai bikin nunggu. Karena ada HP yang kayak gitu, dan itu bikin proses ngambil foto jadi menyebalkan banget. Kalau ini enak, dan hasil gambarnya respectable lah. Nggak bisa dikatain, dan nggak bisa dipuji banget juga, standar-standar aja. Tapi saya suka sih. Kalau buat kamera depannya, dia bisa ngerekam di resolusi 1080p. Tadi yang kamera belakang juga dia bisanya 1080p mentok. Jadi ya sudah memang sesuai derajatnya sebagai HP entry level.
Kalau di sini sih saya lihat sih muka saya nggak terlalu kayak coklat gitu ya, ini agak pucat ya, tapi ya ini standar. Kesimpulannya, saya hampir lupa soal pasangin memori 1 TB yang tadi. Padahal ini bagian yang buat saya lumayan seru, tapi mungkin saking kecilnya ya, jadi saya agak lupa ditaruh di pinggir doang. Untung si Kevin ada ngingetin, mungkin karena buat dia ini bagian yang paling seru juga sebagai videographer yang biasanya capek ngelihat memori di kamera habis atau memori di HP habis. Sekarang ada HP yang bisa nampung memori 1 TB. Bahkan HP flagship saya aja nggak pernah dikasih memori kayak gini. Dan sekedar fun fact, saya nggak pernah pakai memori eksternal sih buat HP saya. Selalu pakai memori internal. Nggak pernah kepikiran buat pakai memori eksternal, mungkin nggak mau nambah duit lagi ya. Dan biasanya kalau 128 GB atau yang 256 GB udah cukup banget. Tapi ini 32 GB, mungkin harus ditambahin memori eksternal lagi biar dipakainya bisa lebih lama. Karena kalau memori penuh, oleh aplikasi, oleh video, oleh foto, lumayan capek juga. Ibaratnya HP itu udah nggak bisa kita apa-apain lagi. Nggak bisa save gambar, nggak bisa ambil video, nggak bisa foto. Itu lumayan bikin HP jadi kerasa nggak ada gunanya sih. Kalau ini 1 TB, coba kita lihat ya. Gimana penampakan 1 TB? Sebenarnya nggak bakal full 1 TB, pasti 900 gigaan. Tetap seru tadi. Oke, penyimpanan. Ini masih 32, 14/32 GB. Karena ini memori internal, berarti kalau di eksternal di mana ya? Kartu SD 953 GB. Ini baru pertama kali saya pakai, lumayan seksi juga. Penampilan kayak gini bisa dipamerin banget. Kayak flexing gitu, kayak wah, nggak pernah lihat loh kan ini memori 1 TB. Harganya 5 juta, lebih mahal dari HP-nya. Tapi ini buat seru-seruan aja dan buat buktiin kalau Samsung Galaxy A02 punya fitur yang termasuk berlebihan sih, dan kemungkinan nggak bakal banyak dipakai orang. Ya, kita aja yang pakai buat ngeliat, buat buktiin aja. Siapa tahu Samsung cuma bilang bisa, tapi enggak, ternyata pas dicolok ternyata bisa. Sip lah, jadi kesimpulan saya buat Samsung Galaxy A02 ini kayak HP-HP basic lain sih. Kalau misalnya Anda pengen pakai HP ini buat main game, apalagi yang kompetitif, jelas HP ini nggak bakal cocok. Jangan. Nggak bakal bisa menang lah ya kalau levelnya udah tinggi. Kalau misalnya levelnya masih cupu, mungkin masih bisa kalau skillnya main hebat. Tapi kalau udah tinggi, HP yang lancar pun pasti bakal pengaruh banget, dan Galaxy A02 kurang cocok. Cocoknya buat apa? Buat chatting, buat sosmed, buat pakai Maps karena baterainya gede 5000 mAh, buat belajar online, buat sekolah online bisa juga, yang enteng-enteng lah. Dan RAM-nya juga cukup 3 GB, udah aman banget. Bukan 2 GB, karena kemarin 2 GB saya kritik banget. Ini 3 GB udah standar paling rendah buat 2021. Kayak nggak boleh lebih lagi, dan untungnya Samsung masih bisa dapetin angka kayak gitu. Kalau nggak rekomen buat gamer, kalau rekomen buat yang enteng-enteng. Jadi gitu aja dulu unboxing buat Samsung Galaxy A02. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. A02S, 02, udah ya. Sip. Ada apa lagi?